Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penyertaan modal BUMDes. Langsung saja, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ini ruang lingkupnya. Pertama kita bahas tentang sumber penyertaan modal BUMDes, kemudian bentuk penyertaan modal, lalu kemudian kita bahas juga bagaimana alur pengajuan dan juga alur pencairan. Lalu sebenarnya bagaimana penggunaan penyertaan modal BUMDes yang ditentukan di dalam regulasi. Lalu kita akan membahas juga beberapa hal yang sering ditanyakan yang berkaitan dengan penyertaan modal BUMDes. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber penyertaan modal BUMDes. Berdasarkan PP 11 atau Peraturan Pemerintah 11 tahun 2021 tentang BUMDes, di pasal 40 itu penyertaan modal BUMDes itu ada 3, yaitu sumbernya dari penyertaan modal desa, yang kedua dari masyarakat, kemudian yang ketiga adalah laba ditahan. Jadi kalau ada sumber yang lain, ya misalnya dari bantuan dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah, itu harus melalui mekanisme penyertaan modal desa atau melalui APBDes ya. Jadi kalau ada selain dari pemerintah, dari lembaga, dari hibah dan seterusnya, itu harusnya melalui APBDes kemudian baru diserahkan ke BUMDes ya. Karena apa? Karena BUMDes ini milik desa, sehingga ketika ada penyertaan modal yang masuk ke BUMDes itu harus melalui desa, sehingga nanti pertanggungjawabannya jelas. Kemudian ada juga penyertaan modal dari masyarakat. Ya, penyertaan modal masyarakat ini nggak hanya individu, bisa juga dalam bentuk korporasi, dalam bentuk misalnya kelompok atau lembaga begitu ya, yang invest ke BUMDes kemudian untuk dikelola menjadi kegiatan usaha. Nah, itu ya dua hal yang menjadi sumber penyertaan modal BUMDes. Ya, ini nanti muaranya dari sini. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari laba usaha atau yang sering dikenal dengan laba ditahan. Laba ditahan itu yang nanti kita di belakang akan jelaskan secara lebih rinci, tapi kurang lebih adalah bagian dari alokasi penambahan modal dari hasil usaha. Jadi misalnya dalam satu periode menghasilkan profit senilai berapa, nanti bagian yang menjadi penambahan atau pemumpukan modal itulah yang disebut dengan laba ditahan untuk meningkatkan penyertaan modal BUMDes. Jadi untuk dalam rangka pengembangan dari usaha BUMDes itu. Nah, kemudian ini ya, jadi terkait dengan sumber penyertaan modal. Kemudian yang kedua adalah bentuk penyertaan modal. Nah, penyertaan modal desa itu sebagaimana dimaksud ayat 1 ya yang di atas tadi, itu dalam bentuk uang dan atau barang selain tanah dan bangunan. Artinya penyertaan modal itu harus dalam bentuk uang kepada BUMDes melalui alokasi penyertaan modal. Nah, apakah bisa dalam bentuk barang? Bisa. Dalam bentuk barang bisa melalui dari penyertaan modal kemudian dibelanjakan dalam bentuk barang kemudian diserahkan ke BUMDes, atau bentuk yang lain aset dari desa yang kemudian nanti kita akan jelaskan itu bisa menjadi modal ketika desa ini mengeluarkan catatan asetnya kemudian dijadikan sebagai modal ke BUMDes. Jadi prinsipnya itu adalah barang yang dari desa itu harus sudah dikeluarkan catatan asetnya kemudian diserahkan ke BUMDes, sehingga tidak ada double catatan sebagai aset di BUMDes maupun di desa. Nah, di sini poin yang sangat penting bahwa penyertaan modal desa ya itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk membuat bangunan atau membeli tanah. Ya, ini yang sangat ditekankan di PP 11 ini. Artinya ketika ada penyertaan modal itu penggunaannya sangat dilarang sekali untuk membeli tanah atau mendirikan bangunan, misalnya untuk kantor, ruko dan seterusnya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi modal itu yang nanti diberikan adalah modal kerja. Itu untuk bentuk penyertaan modal. Tetapi kalau penyertaan modal dari masyarakat itu bisa berupa tanah dan bangunan. Nah, ini kalau misalnya dari masyarakat ya, atau selain dari penyertaan modal desa, itu bisa dalam bentuk tanah dan bangunan ya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan juga, apakah BUMDes itu boleh
membeli tanah dan boleh mendirikan bangunan? Jawabannya tentu saja boleh, tetapi bukan dari penyertaan modal desa, itu kuncinya. Jadi kalau misalnya BUMDes ingin memiliki tanah atau mendirikan bangunan, itu bisa dari modal masyarakat atau dari laba yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Di sini yang dilarang adalah penyertaan modalnya digunakan untuk bangunan atau membeli tanah. Nah, itu yang digarisbawahi. Lalu apa yang dimaksud dengan laba ditahan? Tadi sempat kami singgung ya, intinya ketika kegiatan usaha itu menghasilkan profit atau laba, maka ada bagian yang dijadikan sebagai pengembangan untuk modal lagi, dikembalikan ke modal, ada sebagian yang dibagi atau dividen ya, bisa dalam bentuk PADes, dana sosial, bisa juga dalam bentuk bonus, insentif, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya laba ditahan itu adalah hasil dari kegiatan usaha yang dijadikan sebagai pemupukan modal ya. Tetapi di sini bahwa selain laba ditahan juga ada istilah rugi ditahan. Berarti rugi ditahan itu adalah nominal atau nilai yang menjadi kerugian dari hasil usaha BUMDes yang kemudian mempengaruhi struktur modal dari BUMDes itu. Misalnya BUMDes itu diberikan modal 100, lalu dalam 1 tahun itu mengalami kerugian 20 juta. Nah, 20 juta itu adalah sebuah kerugian yang menjadikan aset BUMDes itu tinggal 80. Lalu 80 ini adalah penyertaan perubahan modal. Lalu tahun berikutnya rugi lagi 10. Berarti tinggal 70 juta. Nah, 10 dan 20 itu disebut dengan rugi ditahan. Dan seterusnya. Begitu ya, kurang lebih ya. Begitu juga kalau laba ditahan, itu tinggal menambahkan nilai dari perubahan modal BUMDes. Kita bahas tentang alur pengajuan penyertaan modal. Nah, di dalam PP 11 ini sebetulnya secara rinci sudah dijelaskan. Jadi intinya harus ada pengajuan dari pelaksana operasional mengenai rencana kebutuhan ya, disampaikan ke penasehat dan pengawas untuk ditelaah. Lalu rencana tersebut kemudian disampaikan di Musdes ya. Kemudian setelah itu diputuskan dalam musyawarah desa itu apakah diberikan alokasi atau tidak. Lalu nanti alokasi tersebut menjadi dasar untuk program kerja BUMDes di tahun berikutnya ya. Nah, lalu alur pencairannya, penyertaan modal berasal dari desa dan atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud itu disalurkan langsung ke BUMDes paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Musdes. Jadi alurnya tadi Pak, pertama pengajuan itu seharusnya adalah bersamaan dengan pembahasan RKPDes, biasanya di pertengahan bulan Juli, Agustus atau September. Kemudian setelah diajukan nanti ada pembahasan RKPDes sampai penetapan dan sampai di nanti Musdes penetapan APBDes. Jadi Musdes yang pertama adalah Musdes di desa terkait dengan penetapan APBDes. Nanti di Musdes pertama itu nanti akan ketahuan berapa alokasi yang diberikan kepada penyertaan modal BUMDes. Katakan misal mengajukan 100, apakah disetujui sesuai yang diajukan atau ada perubahan, misalnya yang disetujui 70. Itu Musdes yang pertama yang biasanya Musdes penetapan APBDes. Lalu ada Musdes yang kedua, itu biasanya tadi yang pertama Musdes penetapan APBDes itu biasanya di Desember ya. Lalu Musdes yang kedua adalah Musdes pertanggungjawaban BUMDes yang biasanya dilaksanakan di awal tahun. Nanti di situ akan ada penyampaian dari program kerja. Apakah program kerja itu disetujui atau tidak? Termasuk di dalam program kerja itu adalah rencana penambahan modal. Nah, kalau misalnya tadi 100 dialokasikan 70, lalu penggunaan 70 itu sebagai program kerja disetujui, maka itulah keputusan musyawarah desa bahwa ada persetujuan terkait dengan program kerja yang di dalamnya adalah penambahan penyertaan modal. Nah, di sini bahwa setelah Musdes itu, maka penyalurannya adalah paling lambat 3 bulan setelah hasil keputusan Musdes. Jadi diharapkan agar pencairan penyertaan modal itu di tahap awal. Nah, terkait dengan penyalurannya itu disampaikan dalam bentuk uang ditempatkan di dalam rekening BUMDes. Jadi harus ada rekening BUMDes yang menjadi tempat untuk disalurkannya penyertaan modal.
Selanjutnya adalah bagaimana teknis pengajuan dan pencairan. Kalau tadi secara teoritis di PP11 itu mengenai bagaimana alurnya. Lalu teknisnya itu nanti berarti ada dua tahap pengajuan ya. Pengajuan yang pertama adalah pengajuan penambahan modal. Lalu tahap yang kedua adalah pengajuan pencairan ya. Ini dua tahapan yang dilakukan oleh pelaksana operasional atau direktur BUMDes yang normatifnya itu melalui surat pengajuan dan juga lampiran. Jadi diharapkan di sini bagi BUMDes itu menyampaikan surat yang berisi perihal pengajuan penambahan modal yang dilampiri dengan rencana program kerja, di mana di rencana program kerja itu di dalamnya sudah merinci bagaimana penggunaan penyertaan modal. Nah, bagi BUMDes yang sudah berjalan diharapkan sekalian untuk menyampaikan laporan semester di tahun berjalan. Nah, itu yang nanti dijadikan sebagai dasar bagi desa apakah diberikan penyertaan modal atau tidak. Nanti di situ tadi disampaikan ada musdes penetapan APBDes di bulan Desember, kemudian nanti di awal tahun ada musdes untuk LPJ dari BUMDes sekalian untuk persetujuan program kerja. Nah, disitulah bahwa rencana program kerja tersebut disetujui, sehingga berubah dari rencana program kerja menjadi program kerja yang harus dilaksanakan. Jadi istilahnya bahwa rencana program kerja itu adalah surat tugas ya, surat tugas bagi BUMDes untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program yang kemudian nanti setelah musdes persetujuan program kerja atau penerimaan LPJ ini, nanti BUMDes melanjutkan dengan mengirimkan surat lagi yang berisi surat pengajuan pencairan ya, yang dilampiri program kerja, kemudian laporan akhir tahun dan berita acara musdes. Nah, ini kenapa harus ada laporan akhir tahun yang dilampirkan? Karena agar mengetahui posisi dari aset BUMDes yang akan diberikan modal atau tambahan modal, sehingga nanti akan diketahui berapa struktur modal yang terbaru. Karena penyertaan permodalan BUMDes ini sifatnya dinamis ya, harus ada kejelasan berapa aset yang terakhir, ini mau ditambah lagi berarti harus ada laporan akhir tahun. Jadi di situ nanti sekalian untuk dokumen bagi desa terkait dengan laporan pertanggungjawaban BUMDes ya, dan disertai dengan berita acara. Nah, selanjutnya terkait dengan penggunaan penyertaan modal BUMDes. Nah, intinya di penggunaan penyertaan modal itu yang tadi yang awal ya, tidak diperkenankan untuk tanah dan bangunan. Selain itu bisa digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha, baik usaha yang sudah ada maupun usaha yang baru akan dirintis ya. Kemudian tadi penguatan struktur permodalan ya, misalnya BUMDes itu memang benar-benar membutuhkan suntikan modal. Lalu penugasan desa kepada BUMDes untuk kegiatan tertentu ya, misalnya untuk penunjang dalam kegiatan usaha yang pada prinsipnya penggunaan itu masih berkaitan dengan program BUMDes. Nah, ada pertanyaan misalnya apakah penyertaan modal itu bisa untuk membayar honor, apakah bisa untuk misalnya operasional? Jawabannya tentu bisa. Jadi di sini di dalam Permendes 3 itu terkait dengan modal usaha itu nanti dijelaskan apakah penggunaannya itu untuk modal investasi atau modal kerja. Kalau tadi operasional berarti modal kerja. Nah, modal investasi berarti pembelian atau pengadaan alat, mesin atau aset yang lain yang menjadi nanti inventarisnya bagi BUMDes atau asetnya BUMDes. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang juga tidak kalah penting terkait dengan pengelolaan aset desa. Jadi di sini bahwa penyertaan modal desa itu tidak dalam bentuk uang tapi bisa juga dalam bentuk barang. Tetapi catatan di sini harus jelas status barang itu. Apakah diserahkan ke BUMDes sebagai modal atau hanya untuk dikelola. Nah, di sini kalau misalnya hanya dikelola maka sifatnya adalah kerjasama. Yang di PP11 di pasal 31 itu bahwa kerjasama usaha itu tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa. Jadi di sini bahwa aset desa itu diberikan ke BUMDes dalam bentuk kerjasama ya, diserah kelolakan.
Artinya di sini ketika ada aset desa yang diserah kelolakan ke BUMDes, tidak artinya aset tersebut menjadi milik BUMDes. Itu aset tetap tercatat sebagai aset desa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah penyertaan modal dapat dialokasikan untuk pembayaran gaji? Jawabannya tadi diperbolehkan. Selama di dalam program kerja itu sudah diperhitungkan atau dikalkulasikan atau diproyeksikan berapa profit yang dihasilkan. Jadi intinya pembayaran gaji diperbolehkan dengan perhitungan bahwa kegiatan usaha itu akan menghasilkan profit. Ya, misalnya gini, ketika diberikan modal katakan 50 juta, maka ada pembagian berapa yang untuk investasi, berapa yang untuk modal kerja atau operasional. Misalnya untuk investasi katakan 30 juta, lalu yang untuk operasional yang di dalamnya adalah gaji itu 20. Itu diperuntukkan untuk 1 tahun misalnya 20 juta itu. Nah, nanti diharapkan setelah akhir tahun itu berarti ada feedback berupa hasil usaha. Jadi dikeluarkan nggak masalah, habis itu ada target dari kegiatan itu yang nanti perhitungannya seharusnya menghasilkan profit. Jadi pada kesimpulannya diperbolehkan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana pencairan modal bagi BUMDes yang belum berbadan hukum? Ya, tentunya secara normatif diharuskan berbadan hukum, tetapi secara fakta di lapangan bahwa di dalam proses pendaftaran badan hukum ini terkendala dengan proses verifikasi. Jadi secara penjelasan yang diberikan oleh Dirjen Kemendes dan juga dari petunjuk dari provinsi, selama BUMDes tersebut secara persyaratan normatifnya terpenuhi, ya artinya punya program kerja, kemudian punya sudah disampaikan di Musdes, ya itu diperbolehkan dengan catatan bahwa BUMDes tersebut dalam proses pendaftaran. Ya, artinya kalau sudah dalam proses pendaftaran, maka diperbolehkan selama syarat normatifnya tadi terpenuhi. Jadi nanti kalau untuk Kabupaten Brebes sendiri, kami ingin melaksanakan fasilitasi ya, kami akan menampung berapa BUMDes yang proses pendaftarannya ini bermasalah atau lama ya. Jadi nanti minimal BUMDes itu sudah mendaftar atau sudah mengupload dokumen badan hukumnya. Itu kalau sudah seperti itu, selama statusnya itu adalah pendaftaran, maka diperbolehkan. Kemudian, bolehkah penyertaan modal untuk membuat kantor BUMDes? Jawabannya tidak diperbolehkan. Kalau untuk penyertaan modal, kalau kantor desa itu yang membangun dari desa, dari belanja atau biaya dari desa. Jadi kantornya tersebut adalah miliknya desa, kemudian dijadikan sebagai kantor BUMDes. Tapi kalau dari penyertaan modal ini tidak diperbolehkan. Apakah permodalan BUMDes dihitung sejak awal didirikan? Iya. Jadi selama BUMDes itu menerima penyertaan modal dari desa, maka setiap periode waktunya akan diakumulasikan setiap tahun. Nah, bagaimana dengan jumlah aset sekarang yang nilainya tinggal mungkin separuh atau seperempat atau bahkan kurang dari itu? Itulah yang disebut dengan rugi ditahan. Katakan selama 4 tahun BUMDes ini nerima 100 juta. Lalu kita akumulasikan, berarti total penyertaan modal desa dalam 400. Ternyata ketika dihitung di asetnya BUMDes itu tinggal 200 atau tinggal 100. Ya, 100 itu ada dari uang, kemudian pinjaman yang macet, kemudian barang-barang atau aset yang lain, itu disebut dengan modal yang terhitung baru. Ya, artinya selisih kekurangannya disebut dengan rugi ditahan, gitu ya. Kemudian bagaimana kepengurusan BUMDes yang baru yang tidak tahu menahu mengenai permodalan BUMDes sebelumnya? Yang pertama, bagi pengurus baru kuncinya adalah tahu berapa nilai aset yang pada saat dia mulai bekerja itu diketahui. Jadi pada saat dia masuk, dia berapa sih aset yang diwariskan kepada pengurus baru ini, itu adalah posisi awal dia. Sedangkan selisih antara dia dengan periode sebelumnya itu adalah tanggung jawab dari pengurusan yang lama. Itulah tanggung jawab dari desa untuk menagih ya kepada pelaksana operasional yang lalu, pertanggungjawabannya bagaimana. Nah, jadi pengurus yang baru pada intinya adalah dia bertanggung jawab dengan periode yang dia laksanakan. Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi modal? Ya tadi, jadi begitu tahun baru atau tahun pelaksanaan baru itu harus sudah dihitung
nilai aset keseluruhan BUMDes itu menjadi modal awal, atau yang kalau istilahnya di laporan keuangan, laporan perubahan modal. Ya, pembahasan selanjutnya adalah ketentuan pembukuan aset BUMDes. Ya, jadi ini ada beberapa poin yang akan nanti kita bahas ya, dari pengertian, sumber, metode pembukuan bagaimana, kemudian ketentuan mengenai hibah dan pinjaman bagaimana, jenis-jenis aset bagaimana, kemudian nanti kita juga akan jelaskan metode perhitungan penyusutan. Lalu yang terakhir kita akan bahas bagaimana pengelolaan aset desa oleh BUMDes. Kita mulai masuk ke pengertian. Pertama, kita harus membedakan antara aset desa dan aset BUMDes. Nah, di sini bisa dilihat penjelasan di PP 11 ya. Di ketentuan umum perbedaan antara aset desa dan aset BUMDes. Intinya aset desa itu adalah aset yang berasal dari pembelanjaan APBDes. Kalau aset BUMDes berarti dari pembelian yang berasal dari penyertaan modal. Ya, jadi itu kuncinya. Yang kedua, kalau misalnya ada aset desa yang dikelolakan ke BUMDes, itu tidak serta-merta menjadikan itu menjadi asetnya BUMDes, tetapi hanya serah kelola. Ya, jadi intinya dari mana sumber pembiayaan atau sumber pendanaannya. Selanjutnya adalah sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan BUMDes itu bisa dari modal, yang pertama, yang kedua adalah hibah, kemudian dari hasil usaha, yang misalnya menghasilkan keuntungan, lalu untuk pengadaan atau pembelian aset yang lain, bisa juga dari pinjaman atau sumber lain yang sah. Nah, kemudian nanti perkembangan keberadaan aset BUMDes itu dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan atau yang biasa kita sebut dengan laporan neraca. Lanjut. Nah, bagaimana metode pembukuan aset? Yang pada intinya ketika ada pembelian atau penjualan aset, maka segala transaksi itu harus dicatat di buku kas ya. Misalnya jika tidak ada transaksi tunai, maka yang biasanya akan masuk di perhitungan di hutang atau di piutang. Misalnya kita mendapatkan barang secara hutang, berarti aset kita bertambah tetapi kewajiban kita juga bertambah. Begitu juga sebaliknya ketika kita mengeluarkan barang yang kita keluarkan tanpa ada kas yang masuk, atau kita misalnya menjual dengan tempo, maka aset berkurang tetapi piutang kita bertambah gitu ya. Kemudian masukkan sesuai jenis aset yang dimaksud ya, maksudnya apakah aset itu berupa inventaris, apakah persediaan dagang, apakah itu misalnya saldo pinjaman, atau yang lainnya yang biasanya ada di akun laporan neraca ya. Kemudian dilanjutkan hitung nilai bukunya, karena ada beberapa aset yang mengalami penurunan nilai atau kita biasa sebut dengan penyusutan. Nanti rumusnya harga perolehan dikurangi nilai penyusutannya, diakumulasikan setiap tahun, mungkin bisa jadi nanti sampai 0. Nanti rumusnya bagaimana kita akan bahas. Nah, ketentuan tentang hibah. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud itu dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pihak lainnya. Ya, bantuan sebagaimana dimaksud menjadi aset BUMDes. Jadi ada sumber aset yang berasal dari hibah yang memang nanti akan sebaiknya itu dimasukkan ke dalam penyertaan modal dari desa. Jadi masuk dulu ke desa lalu diserahkan ke BUMDes sehingga nanti pertanggungjawabnya jelas. Nah, ketentuan pinjaman ya. Jadi intinya tadi ya, kalau misalnya ada BUMDes yang mendapatkan aset itu dari pinjaman atau BUMDes mengajukan pinjaman, itu harus melalui prinsip-prinsip di dalam pengelolaan keuangan ya, transparan, akuntabel dan seterusnya. Nah, kemudian pinjaman tersebut memang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pengembangan usaha, bukan untuk yang lainnya. Kemudian jangka waktunya tidak melebihi sisa masa jabatan direktur ya. Misalnya kita mendapatkan barang berupa kendaraan ya, yang misalnya masa bayarnya itu sampai 10 tahun atau 20 tahun, padahal jabatan direktur itu hanya 5 tahun, itu tidak diperbolehkan. Maka harus tidak melebihi dari jabatan direktur. Kemudian memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
Artinya pinjaman tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah modal keseluruhan BUMDes. Dan yang tidak kalah penting terkait dengan pinjaman, itu rencana pinjaman harus mendapat persetujuan dari penasehat dan pengawas atau musyawarah desa. Jadi ini sifatnya pilihan, artinya kalau pinjaman itu mempengaruhi keuangan BUMDes harus melalui persetujuan Musdes. Tapi kalau sekiranya nggak terlalu besar pengaruhnya, cukup persetujuan dari penasehat dan pengawas. Nah, ini jenis-jenis aset ya. Kalau di teori itu ada yang membagi menjadi tetap dan tidak tetap, bergerak dan tidak bergerak. Ada juga yang membagi menjadi lancar dan tidak lancar, atau aset lancar dan aset tidak lancar. Intinya aset ini bisa dinilai dengan nominal uang ya, jadi harus ada nilainya. Nah, kemudian ini jenis-jenis asetnya bisa berupa kas atau setara kas, baik itu di cash on hand atau uang yang di luar bank, bisa juga di dalam saldo bank dan seterusnya. Kemudian piutang, berarti uang kita yang ada di pihak, uang BUMDes yang ada di pihak luar ya. Kemudian saldo pinjaman. Nah, bedanya piutang dan pinjaman, kalau pinjaman itu mungkin mirip dengan piutang, tetapi ada penambahan bunga atau jasanya. Tetapi yang dihitung itu adalah uang yang digulirkan, maka disebut dengan saldo pinjaman. Kemudian ada persediaan dagang. Persediaan dagang ini untuk BUMDes yang menjalankan unit usaha perdagangan. Kemudian biaya dibayar di muka. Berarti ini misalnya BUMDes ini membayar sewa ruko misalnya 2 tahun, maka BUMDes ini memiliki nilai manfaat bangunan selama 2 tahun. Kemudian aset selanjutnya adalah inventaris ya. Inventaris ini adalah kumpulan dari aset-aset BUMDes, misalnya mesin, kemudian peralatan, bisa juga ATK ya, alat kantor. Kemudian juga bangunan ya, karena ada banyak BUMDes yang sudah bisa mendirikan bangunan. Tapi kuncinya bangunan ini bukan berasal dari penyertaan modal, tetapi berasal dari laba usahanya. Kemudian aktiva lain ya, bisa jadi ada aset yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke dalam akun yang ada di atasnya. Misalnya aktiva lain untuk investasi di tempat yang lain ya, atau bisa juga untuk pembelian tanaman yang mungkin dihitung atau dimasukkan ke akun yang lain itu sulit ya, ini bisa dimasukkan di aktiva lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung penyusutan aset ya. Secara rumus intinya untuk menghitung penyusutan itu kita menghitung biaya perolehan atau biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang itu dikurangi nilai sisa. Nilai residu itu nilai ketika sudah barang itu sudah benar-benar habis, apakah masih ada nilai residu, kemudian dibagi oleh estimasi masa kegunaan atau masa ekonomis. Jadi gini, kalau ada barang yang misalnya nilainya 10 juta itu bisa dipakai 5 tahun, berarti masa nilai penyusutan tiap tahun itu 2 juta, atau 10 tahun dibagi 10 juta dibagi 5 tahun, berarti nilai penyusutan tiap tahun adalah 2 juta. Tahun pertama, tahun kedua tinggal 8, tahun ketiga tinggal 6, dan seterusnya sampai habis. Nah, kalau sampai habis barang tersebut punya nilai, maka disebut dengan nilai residu. Maka perhitungannya diganti dengan misalnya barang itu masih punya nilai, kalau sudah dihitung penyusutan itu 1 juta atau 2 juta, misalnya 2 juta, maka 10 dikurangi 2 dibagi 5 tahun. Tapi untuk mempermudah nilai residu ini kita hilangkan saja. Jadi intinya nilai perolehan dibagi dengan masa pakai atau masa ekonomis. Nah, masa ekonomisnya ini berapa tergantung perkiraan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya sekiranya barang ini bisa dipakai 3 tahun ya, maka masa pakainya adalah 3 tahun. Kalau dirasa ini bisa 5 tahun, 10 tahun ya silahkan, itu sebagai pembagi dari nilai perolehan gitu ya. Kemudian ini perhitungannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pembukuan inventaris ya. Asetnya ditulis di sini, tanggal pembelian kapan, jumlah berapa, nilainya berapa. Nah, nanti baru ada waktu ekonomis dalam hitungan tahun. Misalnya dipakai berapa, 4 tahun apa 5 tahun. Kemudian masa pakainya sudah berapa. Maka akan ketemu nilai buku. Ya, misalnya satu barang nilainya 10 juta, sudah di masa ekonomisnya 2 tahun, sudah dipakai 3 tahun, maka
nilai bukunya tinggal 6 juta misalnya begitu. Nanti di total keseluruhannya nanti ini menjadi akun di inventaris. Ya, selanjutnya adalah pengelolaan aset desa oleh BUMDes. Ya, jadi di sini banyak persoalan atau banyak kesalahpahaman antara aset desa yang dikelolakan ke BUMDes dengan penyertaan modal ke BUMDes berupa barang atau aset desa. Nah, intinya kalau statusnya itu adalah serah kelola, maka aset tersebut adalah aset tetap milik desa. Kemudian ada juga BUMDes yang dihibahkan menjadi modal. Nah, kuncinya di sini nanti akan ada konsekuensinya masing-masing. Kalau misalnya aset desa yang diserah kelolakan ke BUMDes, maka BUMDes tidak perlu mencatat atau tidak perlu menghitung penyusutan. Jadi desa yang menghitung penyusutannya. Tapi kalau aset BUMDes itu milik BUMDes yang diperoleh dari penyertaan modal, maka harus dihitung penyusutannya. Jadi memang di sini ada untung, ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Jadi kalau memang BUMDes ini misalnya masih perintis, masih baru ya, karena dikhawatirkan nanti beban penyusutannya besar, maka sebaiknya desa yang melakukan pengadaan. Jadi misalnya BUMDes mau melaksanakan unit usaha pengelolaan sampah, dia akan membeli misalnya kendaraan Tosa dengan nilai 30 juta. Nah, konsekuensi kalau dia mengadakan itu dari uang modal, maka harus ada perhitungan penyusutan dari kendaraan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kendaraan ini yang membeli desa, kemudian diberikan kepada BUMDes, atau mobil ya, atau kendaraan lain diberikan ke BUMDes dalam bentuk kerjasama atau diserah kelolakan, maka BUMDes tidak perlu mencatat tidak perlu menghitung penyusutan. Dia hanya mencatat berita acara atau perjanjian kerjasama bahwa ada pengelolaan aset berupa kendaraan. Nah, itu beberapa hal terkait dengan pengelolaan aset desa oleh BUMDes. Sekian kita bahas tentang ini. Nanti kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah standar laporan keuangan BUMDes ya. Jadi kita akan membahas beberapa topik ya terkait dengan ini, dari mulai bagaimana prinsip laporan keuangan, jenis laporan keuangan, kemudian alur penyusunannya bagaimana, kemudian nanti ada penyesuaian format, bagaimana karakteristiknya, kemudian sinkronisasinya bagaimana, dan seterusnya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, prinsip laporan keuangan itu, jadi Bapak Ibu yang mungkin baru mempelajari terkait ini, pada intinya ada 5 jenis ya laporan keuangan. Ada neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Tetapi yang biasanya umum digunakan ini 1-4 ya. Kalau ada tambahan catatan itu bisa masuk di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jadi yang pertama lengkap dulu. Jadi kalau hanya neraca dan laba rugi berarti belum lengkap ya, harus dilengkapi dengan 2 laporan minimal untuk melengkapi standar laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan harus sinkron. Sinkron itu artinya dari neraca laba rugi ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain ya. Memang faktanya jika penyusunannya itu tidak sesuai dengan alur, biasanya ada yang tidak sesuai atau tidak sinkron. Nah, ini yang nanti kita akan bahas bagaimana mensinkronkan laporan keuangan. Kemudian harus akurat, artinya apa yang ada di tulisan atau ada yang di laporan itu benar-benar sesuai dengan fakta. Misalnya di laporan keuangan nilai asetnya itu 200 juta, ya memang benar bahwa asetnya di fisiknya memang 200 juta. Atau misalnya pengadaan atau ada transaksi keuangannya memang sesuai dengan apa yang dituliskan di laporan, jadi akurat. Yang selanjutnya adalah prosedural. Jadi catatan bahwa laporan keuangan ini dibuat dari mulai alur yang benar, dari mulai pencatatan, kemudian pembukuan, perhitungan sampai laporan. Jadi harus dilakukan secara runut ya, tidak loncat-loncat gitu. Nah, kita akan sedikit jelaskan ya, tidak terlalu detail tetapi sedikit untuk memberikan gambaran
masing-masing jenis laporan itu. Yang pertama adalah laporan neraca. Ini kami ambil dari Wikipedia. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan modal suatu entitas pada akhir periode akuntansi. Jadi laporan neraca ini ada 3 akun utama. Pertama aset, yang sebelah kiri biasanya atau kita biasa sebut aktiva. Kemudian yang sebelah kanan adalah kewajiban dan modal. Kita akan gambarkan secara sekilas saja biar lebih jelas. Jadi intinya gini Pak, ini juga adalah persamaan akuntansi yang biasa diajarkan di ilmu akuntansi, bahwa aset adalah hutang dan modal. Artinya apapun benda, apapun aset yang kita miliki ini itu bisa dari hutang, bisa dari modal kita sendiri. Ya contohnya mobil ini. Jadi misalnya harga perolehan mobil ini 200 juta. Itu kita beli dengan DP atau uang yang kita miliki 40 juta, kemudian sisanya adalah kita hutang. Hutangnya berarti adalah 160 juta. Maka penulisan di dalam laporan neraca adalah mobil 200, kemudian hutang 160, modal 40, sehingga antara aktiva dan pasiva ini dua sisi yang sama, 200. Aktiva ini adalah benar-benar real aset kita, pasiva ini sumber pendanaan yang kita gunakan. Nah di sini lalu ada permisalan ya. Jadi misalnya mobil tersebut kita gunakan untuk nge-grab ya, untuk usaha selama 1 bulan. Misalnya untuk pengeluaran bensin, kemudian ada tarifnya, masuk keluar selama 1 bulan, ternyata ada lebihan kas itu 5 juta. Berarti ada perubahan nilai aktiva yang awalnya tadi 200 menjadi 205. Maka aktivanya 205. Di dalam pasiva, maka kelebihan 5 juta itu disebut dengan laba. Nah, ini laporan laba rugi berarti penjumlahan atau perhitungan selisih antara pendapatan dikurangi biaya. Misalnya pendapatan nge-grab-nya selama sebulan 15 juta, biaya yang dikeluarkan itu 10 juta, sehingga ada selisih 5 juta. Nah, ini adalah sinkronisasi antara laporan laba rugi dan laporan neraca. Ya, kita lanjutkan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini yang dulu kami sampaikan itu adalah ringkasan dari buku kas umum sebenarnya. Kas awal, kemudian kas akhir, lalu perubahan itu disebabkan oleh transaksi masuk dan keluar. Jadi akumulasinya dilaporkan dalam satu laporan ini. Nah, untuk arus kas masuk maupun keluar itu harus dibagi menjadi 3, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk membuat nanti aplikasi keuangan, Bapak Ibu sangat penting untuk membedakan antara transaksi ketiga ini ya. Jadi intinya selain investasi dan pendanaan itu adalah transaksi operasional. Itu untuk memudahkan ya. Nanti Bapak Ibu harus tahu dulu investasi apa, pendanaan apa. Nanti sisanya adalah transaksi operasional. Jadi arus kas operasional adalah nilai tunai yang diperoleh berdasarkan aktivitas operasional di perusahaan. Ya misalnya ini masuk keluar ya, ini kita bisa dibaca sendiri. Jadi kalau rasio arus kas yang menunjukkan arah positif atau bertambah itu menandakan perusahaan dapat membiayai kegiatan usaha tanpa hambatan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah arus kas investasi. Adalah uang tunai atau kas yang digunakan untuk pembelian aset tidak lancar atau aset jangka panjang yang memberikan nilai tambah maupun laba di masa depan. Jadi pembelian misalnya mesin, peralatan, dan seterusnya itu masuk di dalam arus kas investasi. Ya, ini untuk membedakan seperti itu. Jadi misalnya untuk pembelian aset tetap, misalnya properti, peralatan tadi ya, mesin dan seterusnya masuk di sini. Nah, memang pembelian aset tersebut membuat arus kas jadi negatif, tetapi akan membantu perusahaan menghasilkan arus kas dalam jangka panjang. Artinya untuk penunjang kegiatan operasional. Yang ketiga adalah arus kas pendanaan atau yang biasa kita sebut cash flow yang mendapatkan dari aktivitas financial activity. Ya, intinya kalau ada penambahan modal lah ya, penambahan modal atau bagi hasil ya itu jangan dimasukkan di operasional, itu masuknya di transaksi pendanaan. Jadi misalnya tadi nih ya, penerimaan
modal hibah atau pinjaman masuk di dalam transaksi pendanaan. Kemudian bagi hasil, pemberian PAD, pembelian bonus atau insentif atau dana sosial itu jangan dihitung operasional, tetapi adalah transaksi pendanaan. Nah, ini contoh gambaran laporan arus kas. Bisa kita lihat kas awal, kemudian yang paling atas, kemudian kas akhir. Nah, yang menyebabkan perubahan antara arus kas awal dan kas akhir ini kan adalah masuk dan keluarnya, ya. Merubah perubahan kas ini apakah naik atau turun nilainya berdasarkan kas yang masuk, selisih antara kas masuk dan kas keluar. Kemudian yang terakhir yang di dalam laporan keuangan adalah laporan perubahan modal. Jadi di sini informasi yang berkaitan dengan akibat dari laba atau kerugian. Artinya kalau misalnya usahanya untung, maka laporan modalnya akan lebih besar. Misalnya 100 juta modalnya, untungnya 10 juta, maka perubahan modalnya menjadi 110 juta. Itu akan dikunci setiap awal tahun. Nah, ini diharapkan agar laporan ini bisa dilakukan setiap tahun. Nah, ini tadi saya sampaikan, restrukturisasi modal itu berarti kita harus mengerti posisi modal tiap tahunnya. Jadi setiap awal tahun akan dilakukan perhitungan berapa aset dari BUMDes yang dijadikan sebagai modal awal di tahun tersebut. Nah, ini contoh laporan perubahan modal yang bisa kami tampilkan. Intinya nanti laporan perubahan modal itu adalah akumulasi dari modal desa dan masyarakat, kemudian ditambah laba ditahan atau dikurangi rugi ditahan, lalu diperhitungkan dengan laba berjalan di tahun yang dihitung, kemudian modal akhir. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang alur penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah alur penyusunan laporan keuangan. Nah, ini adalah tampilan sekilas mengenai aplikasi pembukuan keuangan BUMDes ya. Nanti kita akan jelaskan atau kita tampilkan tutorialnya. Jadi kurang lebih ini yang nanti akan menjadi alur dalam penyusunan laporan keuangan bagaimana. Itu dimulai dari permodalan dulu ya. Jadi harus dimasukkan modal awal pada saat dilakukan pembukuan itu berapa. Kemudian selanjutnya mulailah ada transaksi-transaksi keuangan. Kalau transaksinya adalah tunai atau menyebabkan kas itu bertambah atau berkurang, maka harus dicatat di buku kas umum. Kalau misalnya transaksinya itu non tunai, misalnya dengan hutang atau kita melakukan penjualan dengan piutang, maka dicatatkan di sini. Jadi bisa jadi kita membeli barang lalu uangnya kita tunda untuk kita bayar, maka harus dimasukkan di hutang. Atau kalau ada kita menjual barang tanpa ada kas yang masuk, maka kita masukkan di piutang begitu. Selanjutnya setelah kita catatkan di buku kas atau di hutang piutang, selanjutnya adalah melakukan pembukuan. Jadi transaksi tersebut akan mempengaruhi aset yang mana? Apakah mempengaruhi persediaan dagang ya, misalnya penjualan, apakah mempengaruhi inventaris, misalnya pembelian aset, apakah mempengaruhi aset yang lainnya ya, nanti dilakukan pembukuan. Selanjutnya nanti dihitung di laba rugi. Ini yang pertama ya, yang pertama dicatat, kemudian dibukukan, kemudian dihitung ya. Bisa jadi nanti dari nomor 2 langsung kehitung, misalnya untuk pembiayaan biaya habis pakai, kan nggak ada perubahan di aset di sini, maka dihitung langsung di laba rugi. Kemudian setelah dihitung di laba ruginya, selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Jadi alurnya begitu. Nanti setelah laporan keuangan jadi dideskripsikan, lalu ini aplikasi ini juga kami tampilkan fitur untuk membuat program kerja tahun berikutnya atau draft broker. Ini kurang lebih ya secara alur. Selanjutnya secara format ya. Jadi secara umum kalau laporan keuangan ini memenuhi keempat unsur laporan keuangan, maka sudah sesuai neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Tetapi di aplikasi Pak Budi ini nantinya kita akan mensimplifikasi.
keempat laporan ini kita akan jadikan satu halaman ya, tujuannya nanti untuk mempermudah sinkronisasi, yang pada intinya di dalam laporan keuangan itu tidak bisa diseragamkan karena karakteristik dan pengembangannya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan unit usahanya. Jadi selama unsur yang dipenuhi itu sesuai ya diperbolehkan. Kemudian karakteristik laporan keuangan ya, jadi kalau unit usahanya perdagangan ya berarti akunnya biasanya ada persediaan dagang. Kalau unit usahanya hanya sewa menyewa biasanya lebih ke inventaris ya, barang-barang yang disewakan. Dia biasanya nggak punya akun persediaan dagang. Kalau simpan pinjam pasti ada saldo pinjaman. Kemudian produksi biasanya ada mungkin aktiva lain ya, mungkin juga persediaan dagang juga. Kemudian kalau wisata ini kebanyakan paling kas sama inventaris dan seterusnya. Jadi karakteristiknya beda-beda berdasarkan unit usahanya. Nah, ini secara mensinkronisasi laporan keuangan bagaimana? Nah, ini tadi kami tampilkan keempat laporan keuangan ya, neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Yang pertama, kita bagaimana mensinkronkannya itu bisa dilihat di arus kas ya. Jadi kalau arus kas yang kas akhirnya ini harus sama dengan kas yang ada di neraca. Warnanya kita samakan kuning. Yang kedua, perhitungan laba rugi di sini juga harus sama dengan yang ada di sini, yang ada di neraca. Apakah misalnya di sini untungnya 10 juta ya berarti harus di sini 10 juta, atau sebaliknya di sini dihitung 10 ya di sini harusnya 10. Selanjutnya ini laba berjalan nanti dimasukkan di sini yang pasifa. Kemudian nanti ada pembagian laba usaha ya, nanti akan